Nah, sekarang kita udah naik nih ke lantai 2. Wah, di lantai 2 ini adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kalau di lantai 3 itu keterangannya di sini ada organisasi sosial. Terus kalau yang lantai keempat itu ada emas dan keramik-keramik gitu. Sekarang kita menghadapi lantai 2. Kita lihat yuk ilmu pengetahuan dan teknologi di masa lalu bagaimana. Masuk ya. Lantai 2, ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi. Di lantai 2, terdapat berbagai koleksi yang menginformasikan pengetahuan umat manusia, khususnya manusia Indonesia, serta teknologi yang menyangkut pengetahuan terapan yang bersifat teknis. Hal penting lainnya adalah kegiatan ekonomi, salah satu aspek kehidupan manusia yang terkait dengan kegiatan produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang serta pelayanan jasa. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dua subsistem dalam kebudayaan yang saling berkaitan. Pengetahuan, knowledge, lahir dari pengalaman yang diserap oleh panca indera manusia yang dituangkan menjadi ide-ide yang nyata, tangible, maupun yang tidak nyata, intangible. Sedangkan ilmu pengetahuan, science, dalam arti yang lebih luas mengacu pada pengetahuan yang sistematis. Berangkat dari ilmu pengetahuan adalah rasionalitas, objektivitas, dan eksperimen. Teknologi adalah pengetahuan terapan yang bersifat teknis, mencakup 3 unsur pokok yaitu manusia yang merancang dan mewujudkan, bahan atau materi sebagai alat pengolah atau yang diolah, serta benda produk olahan. Ruang pamer ini menampilkan beberapa aspek dari ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain 1. Aksara dan bahasa 2. Sistem hukum di Indonesia 3. Astronomi dan navigasi 4. Arsitektur 5. Pengobatan dan pengolahan makanan 6. Alat perlindungan 7. Alat komunikasi 8. Alat produksi 9. Ekonomi dan 10. Alat transportasi. Ini adalah salah satu dari 7 prasasti yang diketemukan di Kalimantan Timur. Prasasti Pulau Warman I, untuk menyebutnya, bercerita tentang silsilah raja besar yang bernama Pulau Warman, seorang raja lokal yang menganut agama Hindu dan memerintah kerajaan Kutai yang makmur, sehingga mampu memberikan hadiah, persembahan, dan upacara-upacara buat rakyat dan para pendeta di lingkungan kerajaannya. Sang raja juga membangun tempat khusus yang ditujukan untuk para pendeta ini. Sebegitu murah hatinya raja, para pendeta tergerak hatinya untuk mencatatkan kebaikan ini dan mendirikan yupa ini. Prasasti ini menjadi bukti tertulis paling awal masuknya pengaruh Hindu di Nusantara. Tahan yang mantap, di mana para Brahmana memperoleh kedudukan khusus dari sang raja. Hal ini berbeda dari struktur masyarakat Hindu di India yang meletakkan Brahmana di atas kasta sang raja, yang cuma berkasta Ksatria. Inilah bukti adaptasi nenek moyang kita atas agama yang dianutnya. Ini adalah salah satu dari 7 prasasti yang diketemukan di Kalimantan Timur. Prasasti Pulau Warman I, untuk menyebutnya, bercerita tentang silsilah raja besar yang bernama Pulau Warman.
kerajaan maritim pertama di Nusantara yang wilayah kuasanya juga termasuk Pulau Bangka, tempat di mana prasasti ini ditemukan. Ditulis dalam aksara Palawa dan berbahasa Melayu kuno. Kata-kata seperti datuk, menyuruh, jahat, tatkala, sumpah, pahat, bumi di dalam prasasti ini masih kita gunakan hingga kini. Tugu ini berisi ancaman kepada mereka yang tidak bersetia pada kedatuan Sriwijaya. Kepada merekalah raja memberikan ancaman kematian dan mendatangkan bala tentara. Prasasti ini juga memuat informasi bahwa kedatuan Sriwijaya saat itu sedang bersitegang dengan bumi Jawa. Banyak ahli menafsirkan pada periode prasasti ini dikeluarkan, mestilah kedatuan Sriwijaya sedang mengkonsolidasikan kekuatannya dan berupaya untuk menaklukkan saingannya, kerajaan di Jawa. Karena itulah raja tidak mentoleransi upaya-upaya makar yang dilakukan di dalam wilayah kekuasaannya. Peringatan keras itulah yang diwujudkan dalam prasasti Kota Kapur ini. Ini adalah prasasti penting yang memuat untuk pertama kalinya nama Sriwijaya. Nah, ini juga termasuk aksara-aksara. Selain tadi ada aksara Palapa dan Melayu, di sini juga ada aksara berbentuk seperti Arab gitu ya. Terus juga ada aksara Jawa kuno juga ada di sini. Aksara dan bahasa di Indonesia, Nagari, dan ya itu. Saya nggak bisa diklik untuk informasinya. Ada aksara Cina juga. Batu besar ini apa sih? Klik. Ternyata ini replika prasasti Ciaruten. Prasasti ini termasuk bukti paling awal peradaban Hindu di Pulau Jawa. Berasal dari abad ke-5 Masehi, batu berukir ini bercerita tentang Raja Purnawarman yang gagah berani di sebuah negeri yang bernama Taruma. Sebuah negeri yang menurut para ahli meliputi wilayah Jawa Barat sekarang. Negeri Taruma dan Raja Purnawarman memang dikenal berkait dengan air dan sungai. Hal ini misalkan tercermin dari penemuan prasasti Ciaruten yang berada di aliran sungai Ciaruten, Bogor. Para ahli menduga sang raja mestilah punya maksud dengan meletakkan prasasti di dekat air yang mengalir. Ini bukan kali pertama Raja Purnawarman dikaitkan dengan air. Dalam prasasti lain, yaitu prasasti Tugu, Raja Purnawarman juga bertanggung jawab merekayasa kanal untuk mengalirkan air yang melintasi istananya hingga ke laut. Prasasti Ciaruten ditulis dalam seloka dengan bahasa Sanskerta di satu sisi. Di sisi yang lainnya, sepasang cetakan kaki ditata sebagai perlambang kaki sang raja yang dianggap seperti kaki Dewa Wisnu yang dipuja di seantero kerajaan Taruma. Prasasti ini termasuk bukti paling awal peradaban Hindu di Pulau Jawa.
Nah, itu dia teman-teman. Ternyata itu adalah prasasti dari masanya Punawwarman ya. Kita klik di sini, ada keterangan tentang pengetahuan astronomi dan navigasi. Jadi di sini pengetahuan astronomi dan navigasi adalah termasuk dalam 10 unsur kebudayaan Indonesia. Sebelum adanya pengaruh asing, bangsa Indonesia sudah memiliki pengetahuan tentang peredaran benda-benda angkasa seperti matahari, bulan, planet, dan bintang-bintang. Pengaruh asing pun datang, India, Arab, dan Eropa justru memperkaya nih hasanah pengetahuan astronomi bangsa Indonesia. Berdasarkan pengetahuan astronomi inilah kemudian tercipta kalender atau penanggalan. Kalender berkaitan erat dengan pengukuran waktu yang dihubungkan dengan pergerakan benda-benda angkasa. Benda-benda angkasa yang sering diamati manusia adalah matahari dan bulan yang secara langsung mempengaruhi iklim di bumi. Gejala-gejala alam seperti gerhana dan pasang surut air laut juga segala aktivitas manusia. Kalender apapun yang pernah dibuat oleh manusia didasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari atau bulan mengelilingi bumi. Kalender lunar atau komariah. Ada juga kalender yang memperhitungkan peredaran bumi dan bulan mengelilingi matahari. Yang terakhir ini disebut kalender unisolar. Beberapa suku bangsa di Indonesia menciptakan kalendernya sendiri. Oleh karena itu ada kalender Jawa, Panata Bangsa, kalender Bali, kalender Batak, dan lain-lain. Pengetahuan astronomi juga dijadikan pedoman dalam pelayaran navigasi. Tidak dapat disangkal bahwa pelaut-pelaut Indonesia terkenal mahir dan mampu mengarungi lautan luas sampai ke tempat-tempat yang jauh dengan berpedoman pada posisi bintang-bintang di langit. Di samping itu, pelaut-pelaut Indonesia juga sudah mengenal peta untuk berlayar. Ini pernah dicatat oleh orang-orang Portugis pada awal abad ke-16. Albuquerque pernah mengirim sebuah peta yang bertuliskan huruf Jawa kepada Raja Portugal. Tetapi kapal Albuquerque yang membawa peta itu tenggelam, sehingga tidak ada lagi bukti tentang pengetahuan navigasi orang Jawa. Pada masa itu seberapa jauh mereka dapat berlayar dan sampai di mana pengetahuan mereka tentang geografi dan kartografi Nusantara pada waktu itu. Pada zaman dahulu, pelaut menggunakan bintang, gelombang, dan elemen lainnya untuk menentukan arah perjalanan mereka. Kompas dipopulerkan pada abad ke-19 ketika pelaut menggunakannya dengan peta untuk mempertahankan arah.
khas yang telah dipakai suku Bugis dan Makassar sejak ribuan tahun yang lalu hingga kini, mengelana dari Afrika hingga ke Australia. Mereka adalah pelaut-pelaut tangguh yang menggabungkan aneka teknologi ke dalam kapal rancangannya. Tak cuma itu, proses ritual dan doa-doa turut menemani proses ini, mulai dari mencari bahan baku sampai dengan peluncuran kapal ke laut ketika jadi. Keseluruhan proses dalam seni membuat kapal inilah yang akhirnya diakui Lembaga PBB untuk Pengetahuan dan Kebudayaan atau UNESCO sebagai warisan budaya tak benda atau Intangible Cultural of Humanity. Kapal-kapal pinisi masih dibuat oleh tangan-tangan terampil masyarakat Bugis Makassar yang berpusat di Kabupaten Bulukumba yang terdiri dari 3 desa, yaitu Desa Hara, Tanah Biru, dan Lemo-Lemo. Setiap pinisi yang terbangun dan akhirnya berlayar paling tidak mengandung nilai-nilai seperti kerja keras, kerjasama, ketelatenan dan ketelitian, keindahan dan penghargaan terhadap alam dan lingkungan. Hingga kini, kapal-kapal pinisi masih perkasa mengarungi lautan menjadi jembatan perdagangan antar pulau di Nusantara. Nah, di sini ada peninggalan arsitek rancangan bangunan. Jadi rumah tinggal yang dibangun di Indonesia ini disesuaikan dengan cuaca dan juga akulturasi budaya yang ada. Lebihnya seperti itu. Dan juga tidak lupa dengan latar keagamaan atau religi juga ikut serta nih dan berperan dalam perkembangan arsitektur bangunan rumah pada zaman itu. Karena dahulunya itu sebelum ada rumah seperti budaya-budaya gitu, manusia purba tinggalnya di gua. Nah, setelah itu mereka berpikir lalu membuat rumah dengan bahan-bahan yang ada di sekitar mereka seperti batu dan daun-daunan, kayu. Seperti itu mereka membuatnya sesuai dengan kondisi iklim yang ada. Makanya model rumah-rumah adat di Indonesia tuh bermacam-macam. Nah, pada bagian ini ada beberapa peninggalan-peninggalan obatan atau wadah-wadah cara meracik pengobatan di zaman dahulu ya. Ini wadah-wadahnya dari mulai ulekannya ya semacam itu kecil. Nah, ini ada tabibnya. Kalau di berbagai macam daerah itu biasanya disebutnya beda-beda. Nanti akan aku baca keterangan poster yang ada di museum ini tentang pengobatan tradisional di Indonesia. Nah, ini teman-teman aku baca ya. Pengobatan tradisional.
keberagaman produk obat-obatan ini selain digunakan sebagai obat dalam juga obat luar untuk menyembuhkan penyakit kulit, gigitan binatang, dan luka-luka lain. Di samping penyembuhan pada zaman itu melalui pengobatan tradisional, banyak nih suku bangsa di Indonesia mempraktekkan pengobatan dengan juga pada zaman itu ada pengobatan dengan kekuatan gaib atau supranatural ya, memohon kesembuhan kepada roh-roh leluhur atau dewa-dewa. Juga melalui kemukjizatan benda-benda pusaka atau tuah yang dipercayai oleh mereka bisa menyembuhkan. Secara umum, orang yang melakukan penyembuhan dengan kekuatan gaib disebut dukun. Kalau di Bali itu disebutnya dengan istilah balian, apa gitu ya. Sedangkan orang-orang di Sumatera menyebut orang yang menyembuhkan itu adalah datu. Dukun adalah orang yang banyak pengetahuannya tentang penyembuhan penyakit melalui ramuan-ramuan tradisional dan kekuatan gaib. Kalau zaman itu kayak gitu ya. Sebagaimana didokumentasikan nih pengetahuan tentang pengobatan tradisional itu di dalam lontar kalau di wilayah Bali, dan pustaka Lakiak kalau di Batak. Contohnya tidak hanya di pusaka tersebut contohnya tidak hanya memberi keterangan tentang penyembuhan melalui ramuan-ramuan tradisional, melainkan juga mantra-mantra gaib. Ada keyakinan bahwa penyakit tidak hanya disebabkan oleh faktor fisik, melainkan juga faktor non-fisik. Oleh karena itu, proses penyembuhan juga melibatkan metode non-fisik. Orang Batak meyakini nih bahwa perbuatan-perbuatan salah terhadap orang lain dapat mendatangkan penyakit bagi orang atau anggota keluarganya. Agar sembuh dari penyakit, diperlukan permohonan maaf dan adat yang untuk orang yang meninggal kayak gitu. Jadi harus minta maaf kayak gitu ya. Kita naik ya ke lantai. Belum ke lantai selanjutnya, tapi masih di lantai sama, lantai 2. Sini ada pengolahan pangan. Peninggalannya tidak ada informasi di sini yang bisa kita detailkan. Ini alat-alat pelindungan dari berbagai macam serangan. Oke, kita ke sana aja. Klik. Nah, ini adalah makanya tadi ada gambar lonceng-lonceng kayak gitu. Itu sebagai alat komunikasi, teman-teman. Di zaman dahulu lonceng sebagai tanda untuk bergabung atau untuk adanya bunyi-bunyian itu untuk isyarat bunyi-bunyian itu sebagai sebelum manusia itu berkomunikasi secara tidak langsung dengan isyarat bunyi-bunyian jadinya. Contohnya kentongan yang pada saat ini masih digunakan nih. Kalau di kalian kan masih ada tuh kentongan kalau misalnya lagi ada sesuatu yang ingin disampaikan, itu masih digunakan biasanya di desa-desa dan di Bali ataupun di Jawa untuk memberikan isyarat tanda bahaya atau musibah, ada orang sakit atau meninggal. Jika dipukul dengan frekuensi tertentu dengan cara yang sama, genta atau bel dibunyikan untuk memanggil umat agama tertentu agar datang beribadah nih. Kalau yang zaman dulu kan pakai lonceng tuh untuk yuk kita ibadah ke kuil atau gereja kayak gitu. Sama halnya dengan beduk nih. Kalau sekarang kan beduk ya, karena agama Islam adanya beduk.
Nah, itu ditabuh untuk menandai apa? Menandai waktu untuk ibadah dan memanggil umat Islam agar datang ke masjid. Dan di agama lain pun juga begitu. Hanya beda apa yang digunakan, alat apa yang digunakan. Nah, alat komunikasi lain yang disampaikan secara tidak langsung adalah surat menyurat. Nah, surat menyurat juga termasuk ya sebagai alat komunikasi pada zaman dulu. Di sini orang menyampaikan pesan ke dalam bahasa tulisan lewat kurir diberikan kepada orang-orang yang dituju. Prasasti mungkin dapat dikatakan sebagai bentuk awal surat menyurat karena isinya berupa maklumat yang perlu atau harus diketahui oleh orang yang bersangkutan atau masyarakat. Sebab orang menulis pesan prasasti tidak hanya pada batu, melainkan juga pada tembaga dan lontar. Alat komunikasi modern baik langsung maupun tidak langsung saat ini sudah memanfaatkan berbagai media, khususnya media elektronik. Komputer adalah salah satu media yang paling umum digunakan saat ini. Komputer juga berkemampuan multimedia, dapat dimanfaatkan untuk komunikasi secara langsung seperti chatting, teleconference, atau tidak langsung seperti menulis pesan singkat, short message, dan surat elektronik lainnya. Kalau sekarang kita bisa menggunakan telepon genggam juga udah bisa melakukan alat komunikasi dengan secara cepat. Contohnya gede ya. Kita langsung klik ke sana ya. Nah, di sini ada pajak sumber pendapatan kerajaan negara. Jadi di zaman dahulu juga sudah ada pemberlakuan pajak. Dan kalau di sini adalah alat produksi nih. Ini bentuk alat produksi. Tidak ada sumber informasi lebih detail, jadi kita langsung aja jalan ke sini. Nah, di sini ada alat-alat transportasi nih yang dilakukan pada zaman dulu. Ada sepeda, rodanya 3, ada gerobak, ada ya ini gerobak aja yang mana nggak tahu kemana. Nah, di sini juga ada seperti kerbau ya. Jadi tidak hanya menggunakan kuda di zaman dulu, tapi juga kerbau dan perahu layar. Ini tidak bisa dibaca, tulisannya kecil sekali. Jadi aku hanya bisa memperlihatkan bahwa ini di bagian part ini adalah alat transportasi yang digunakan pada zaman tradisional. Nah, pada sesi kali ini kita lihat alat-alat, membuat alat, making tools. Jadi di sini ada keterangannya, membuat alat cetak. Mula-mula dipilih batu yang akan dipakai sebagai alat, lalu batu itu dipukul dengan batu lain pada pinggir-pinggirnya sehingga pecah nih, menghasilkan sepi bilah. Batu tersebut dipukul-pukul lagi di sebelah-sebelah serpihan yang terdahulu sehingga menghasilkan sebuah alat pencetak dengan mata yang tajam seperti ini, teman-teman. Kapak genggam. Nah, kapak genggam ini dibuatnya gimana? Kapak genggam yang tua bentuknya memanjang dengan ujung runcing, dikerjakan pada kedua belah sisinya. Kapak ini mungkin dipakai untuk, jadi kapak itu digunakan untuk gali umbi-umbian ya di dalam tanah. Jadi tidak hanya menggunakan tangan, kan kalau kena tangan aja susah ya. Jadi mereka berpikir untuk membuat alat kapak ini untuk mempermudah mereka untuk mencari makanan. Terus di sini ada alat untuk membuat alat. Jadi mereka itu menggunakan pembuatan alatnya itu dengan masih sebatas batu boton aja, teman-teman. Alat pemotong, serpihan batu yang di pinggirnya tajam, sangat baik dipakai sebagai alat pemotong. Alat ini dipakai untuk menguliti binatang atau memotong daging. Cutting tools gitu ya istilahnya. Kalau alat penetak apa itu? Alat penetak tuh dibuat dari batu yang agak besar. Jadi dipakainya ini untuk keperluan motong kayu, memecahkan tulang, yang bahkan untuk berkelahi lah, bisa mempertahankan diri. Ini mereka
manusia purba menggunakan alat penetak untuk melindungi diri mereka. Ini batu-batunya. Ada yang gede, ada yang kecil, macam-macam. Sini ada alat-alat produksi, tapi sedikit doang. Jadi alat-alat produksi ini tidak sembarangan teman-teman yang membuatnya, jadi perlu kemampuan khusus sehingga bisa terjadilah barang siap pakai. Nah, orang-orang khusus yang bisa menggunakan alat produksi ini disebutnya dengan produsen. Sekarang kita ke lantai atas ya. Nah, untuk sesi kali ini lantai kedua sudah selesai. Dilanjut lantai ketiga. Bye-bye.